Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh kasus beserta analisisnya tentang akad musyarakah menggunakan teori dalam hukum perikatan Islam. Apa sih musyarakah? Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengembangkan bisnis atau proyek tertentu. Dalam musyarakah, setiap pihak memberikan kontribusi dana, kerja atau sumber daya lainnya, dan kerugiannya dibagi sesuai kesepakatan. Musyarakah merupakan salah satu bentuk kontrak yang digunakan dalam ekonomi syariah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Contoh kasusnya yaitu terdapat pada pelaksanaan akad musyarakah dalam modal ventura syariah. Permasalahannya, sebuah perusahaan modal ventura syariah mengadakan akad musyarakah dengan seorang pengusaha yang ingin membuka bisnis restoran halal. Dalam akad, perusahaan modal ventura memberikan modal sebesar 70% dari total kebutuhan usaha, sedangkan pengusaha memberikan modal sebesar 30%. Di kesepakatan awal menyebutkan bahwa keuntungan akan dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi modal. Namun setelah berjalan 1 tahun, pengusaha mengeluhkan bahwa pembagian keuntungan tidak adil karena usaha restoran dikelola sepenuhnya oleh pihak pengusaha, sementara perusahaan modal ventura tidak berkontribusi langsung dalam operasional. Dan sebaliknya, pihak perusahaan modal ventura merasa berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan karena mereka sudah memberikan modal yang lebih besar. Di sini timbul banyak sekali pertanyaan. Yang pertama, apakah pembagian keuntungan dalam akad musyarakah harus selalu proporsional terhadap kontribusi modal? Yang kedua, bagaimana tanggung jawab dan peran masing-masing pihak dalam akad musyarakah menurut hukum perikatan Islam? Yang ketiga, apakah pengelolaan sepihak oleh salah satu pihak dapat menjadi dasar untuk mengubah kesepakatan awal? Analisis dalam teori hukum perikatan Islam. Yang pertama, pada prinsip dasar akad musyarakah. Akad musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal untuk menjalankan usaha bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan awal. Ada beberapa prinsip dasar musyarakah, di antara lain, yang pertama, kontribusi modal. Setiap pihak harus memberikan kontribusi modal, seperti uang, aset, atau tenaga yang dapat dihitung secara jelas. Yang kedua, bagi hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, atau syirka al-uqud, bukan semata-mata berdasarkan porsi modal, namun kerugian harus dibagi secara proporsional dengan kontribusi modal. Yang ketiga, kejujuran dan transparansi. Semua pihak harus transparan dalam melaporkan keuangan dan aktivitas di dalam usaha. Dalam kasus ini, pembagian keuntungan secara proporsional dengan modal dapat diperdebatkan karena pengusaha merasa kontribusinya dalam operasional lebih besar dibandingkan pihak modal ventura. Selanjutnya, ada peran dan tanggung jawab pihak dalam akad musyarakah. Menurut hukum Islam, peran dan tanggung jawab pihak-pihak dalam akad musyarakah adalah: yang pertama, pihak modal ventura bertanggung jawab atas penyediaan modal dan dapat memilih untuk berperan aktif atau pasif dalam pengelolaan usaha. Yang kedua, pengelola atau mudharib. Jika salah satu pihak menjadi pengelola utama usaha, harus ada kompensasi tambahan yang disepakati sebelumnya. Dalam kasus ini, pengusaha bertindak sebagai pengelola utama tanpa kesepakatan khusus mengenai kompensasi tambahan. Ketidakjelasan ini akan menjadi sumber konflik. Yang ketiga, penyelesaian konflik dengan prinsip maslahah.
Hukum perikatan Islam juga menganjurkan penyelesaian konflik berdasarkan prinsip kemaslahah atau kemanfaatan bersama dan keadilan. Solusi yang dapat ditawarkan adalah seperti negosiasi ulang. Para pihak dapat menegosiasikan ulang pembagian keuntungan untuk mempertimbangkan kontribusi non-modal, seperti keahlian dan waktu yang diinvestasikan oleh pengusaha. Kedua, penyesuaian peran. Jika perusahaan modal Ventura ingin tetap mempertahankan pembagian keuntungan berdasarkan modal, mereka sebaiknya menawarkan dukungan tambahan, misalnya seperti promosi atau jaringan bisnis, untuk mengimbangi kontribusi pengelola oleh pengusaha. Dapat disimpulkan, dalam kasus ini, penyebab utama konflik adalah kurangnya kejelasan dalam peran dan pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi non-modal. Berdasarkan teori hukum perikatan Islam, pembagian keuntungan tidak harus selalu proporsional dengan modal, tetapi dapat disesuaikan dengan kontribusi dalam operasional. Para pihak harus menegosiasikan ulang pembagian keuntungan untuk mencapai keadilan. Penyelesaian melalui prinsip maslahah dan negosiasi dapat menjaga hubungan kerjasama yang berkelanjutan. Kasus ini menekankan pentingnya kejelasan akad dalam musyarakah, terutama terkait peran tanggung jawab dan pembagian keuntungan, untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Sekian.